sekitar 15 sampai 20 menit lah ya. Silakan mungkin yang mau jawab tanya itu nanti di sesi setelah Ustaz Ibu ya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakiman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikana Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, berlimpah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, hari-hari menjelang kita kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan bahwa berdiri, kenapa berdiri? Oh, nggak usah kelihatan, ya di layar aja. Kenapa? Oh. Oh, berdiri. Capek dong. Ada karpet terbang nggak? Yang kayak di film-film. Iya. Kalau berdiri nanti ngomongnya sedikit kayaknya. Kalau duduk ngantuk ya tidur. Kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan. Gampang kan, hidup dibikin mudah aja. Berdiri ya? Oh. Ibu yang salah setting ini. Harusnya ini nggak pakai kursi. Tapi saya nggak tahu. Saya tahu kalau nggak pakai kursi dengkulnya sakit. Serba salah jadi. Ya sudah, saya ngalah saja lah. Iya. Baik. Saya belum pernah kajian disuruh berdiri begini. Duduk aja ya. Tuh, banyak yang bilang duduk aja. Tempatnya terlalu tinggi soalnya. Jadi harus merendah. Baik, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian yang saya hormati, nanti saya berdiri, saya duduk ya. Santai aja. Yang penting kan suara terdengar ya. Karena zaman dulu yang edisi sahur sepuh, saya kira mungkin kita sering mendengar tanpa melihat. Ada sandiwara radio sahur sepuh itu ya. Kayaknya seru banget sandiwaranya, ketika dibikin film ternyata gak bagus. Baik, Ibu sekalian jemaah yang saya hormati, Ibu Ketua Al-Irsyad ya, dan Pak Mikdad, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sebenarnya awalnya nggak tahu, tiba-tiba di WA sama beliau, WA-nya pun maksa berkali-kali. Iya. Ya di WA Ibu Fatimah, kayak Ibu siapa saya lupa ya. Betul ya, Fatimah ya. Siapa nih saya bilang gitu kan. Karena sebelumnya juga saya sudah ngisi di Al-Irsyad Surabaya waktu itu. Pak Amang ya, Masya Allah, Ustaz Amang Baraja. Sepertinya mudah-mudahan ini tidak tersambung lagi kemana-mana. Jadi saya nggak usah diundang lagi. Bukan nggak mau diundang, memang sekarang memang mengurangi jadwal.
Ya, jadi masya Allah, alhamdulillah, saya tentunya senang bisa berada di sini ya, berada di kumpulan wanita-wanita solehah. Mudah-mudahan insya Allah yang mudah-mudahan anaknya banyak ya. Karena Nabi kan sudah ngomong, aku akan banggakan di hadapan Allah para wanita yang zuriyahnya banyak, kan gitu. Jadi saya ngomong begini tuh ada landasan gitu. Jadi bukan asal ngomong doang ya. Yang nggak anak banyak ya apa-apa ya, yang penting wanita itu tetaplah menjadi wanita. Karena zaman sekarang ada wanita mau mengambil perannya pria. Ada wanita-wanita yang dengan isu-isu yang ada sekarang mencoba mengambil peran pria ya. Padahal dalam Islam itu sudah sangat jelas diberikan batasan tugasnya pria apa, tugasnya wanita apa. Itu sangat jelas. Urusan yang susah-susah ya, itu kasih sama pria saja ya. Nabi Adam itu kan susahnya luar biasa ketika diturunkan Allah ke muka bumi, sehingga kalau urusan lagi-lagi yang susah-susahnya, perempuan, wanita nggak usah ikut campur lah ya, karena kasihan nanti. Nabi Adam itu kan ketika diturunkan Allah dari surga itu kan nggak bisa makan, karena di surga kan gampang makan. Ketika beliau alaihissalam diturunkan Allah dari surga, maka Nabi Adam diberikan bibit ya. Bibit, tahu bibit apa? Bibit gandum. Jadi Nabi Adam disuruh nanam gandum ya. Waktu turun itu kemudian baru selesai urusan tanam-tanaman itu setelah diajari oleh Jibril dan malaikat, baru selesai itu di asar ya. Itu belum makan tuh kabarnya. Jadi dari awal turun sampai ke asar tuh belum makan. Habis asar sampai ke maghrib, Jibril datang ngasih tahu sama Adam alaihissalam, Dam, kamu puasa aja. Nah gitu. Kenapa ini menjadi cerita yang menarik? Karena kalau tadi sempat dibacakan ayat tentang surat atau tentang puasa tadi, ayat itu sebenarnya banyak sekali yang kita bisa potret, kita bisa teropong, kita bisa pelototin, sehingga kita mulai tahu betapa istimewanya Ramadan ini. Yang Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf dibandingkan 12 saudaranya. Itu ya, Ramadan itu seperti Nabi Yusuf dibandingkan 12 saudaranya ya, yang dengan ulahnya mereka ya. Dan ketika itu, dan ketika saat Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi pembesar di Mesir saat itu, Nabi Yusuf mengatakan ke mereka bahwa Allah sudah ampuni kalian dan aku sudah maafkan kalian. Begitulah Ramadan. Artinya kehadiran Ramadan ini memberikan suatu kabar gembira yang luar biasa kepada kita dengan 11 bulan yang sudah berlalu atau 11 bulan yang lain dan Ramadan itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian memberikan atau memanggil kita ya, atau memanggil seseorang atau sesuatu itu atau kaum itu punya gaya sendiri. Ya, contoh mungkin kalau kita dipanggil Allah dalam Al-Qur'an, kita ini kan anaknya Nabi Adam atau Bani Adam kan gitu, keturunan Nabi Adam. Maka ya bena Adam, ya bena Adam. Ya, wahai Bani Adam, anak-anak keturunan Adam kan gitu. Atau ada Allah memanggil kita dengan panggilan atau manggil yang lain, misalkan manggil Maryam, ya Maryam. Ada dipanggil khusus nama orang, ada dipanggil khusus nama kaum ya. Tapi menariknya panggilan ya, namanya itu dalam Quran itu atau bahasa Quran itu namanya harfun nida, panggilan. Jadi huruf-huruf panggilan itu seperti atau kita bisa menangkap pesan. Ya, jadi kita bisa menangkap pesan dari panggilan tadi. Jadi ketika seorang ibu yang memanggil anaknya, di sini loh, gitu kan. Sini loh. Jadi kalimat panggilan tadi itu sudah bisa mencerminkan kira-kira apa yang akan disampaikan oleh ibu itu kepada anaknya. Sini loh. Paham gitu ya? Atau mungkin kalau kita mendengar Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina kafaru.
Wahai orang-orang kafir. Kira-kira kalimat setelahnya, apakah kalimat yang memberi kabar baik atau kabar yang peringatan atau azab buat orang-orang kafir itu? Sudah tahu kan kita kan? Nah itu panggilan itulah sebenarnya. Kenapa kalau kita tadaburi ayat surat Al-Baqarah 183, 187 itu banyak sekali yang kita bisa dapatkan informasi di situ mengenai khususnya puasa. Ya, khususnya puasa. Sehingga nanti mudah-mudahan ya dari sini kajian ini kita sudah punya namanya mungkin pesan pulang, take home message-nya. Ya. Contoh mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di situ, itu bukan panggilan biasa, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba, kan ya ayyuhallazina amanu itu dulu potong. Panggilan sayang kepada orang yang mengimani dia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, kita semua nih dipanggil, kan gitu. Ya. Lalu muncul lagi jadi itu sudah menunjukkan ada rahmatnya Allah, ada kasih sayangnya Allah, ada cintanya Allah kepada orang yang dia panggil. Ya fulan, ta'al ke sini gitu kan. Wahai fulan, datang sini, datang sini. Seperti Allah manggil kita. Ya. Jadi kalau ayat itu kita tatap gitu kan, atau kita baca lebih dalam, itu Masya Allah, tabarakallah, kita udah ngerti ini betapa istimewanya bulan ini gitu loh. Betapa istimewanya Ramadan ini, dan harusnya sikap kita, perlakuan kita, dan cara kita menjalani Ramadan itu sendiri juga harus istimewa dengan rasa cinta yang penuh, supaya bulan itu seperti tamu yang datang yang kita muliakan luar biasa. Harusnya begitu. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah mengatakan di situ. Kalau kita turunkan lagi kalimat-kalimat atau mungkin kita bahas ya ayyuhallazina amanu kan gitu, maka kita akan dapatkan sebuah pemahaman jamaah sekalian bahwa kalau kita bahas tentang suatu amalan, katakanlah kita bersedekah atau mungkin berbuat baik, minimal kalau berbuat baik itu jamaah sekalian, itu pahala yang kita dapatkan 10 minimal. Sedekah kita baca dalam surah Al-Baqarah sampai ke 700 kali lipat. Pertanyaannya, pernahkah kita mendengar berapa reward, berapa ganjaran pahala yang Allah berikan dengan orang yang berpuasa? Nggak ada. Kata Allah itu dalam hadis, kata Nabi SAW, huwali, kata Allah, puasa itu untukku. Khusus amalan ini, kata Rasulullah, Allah menyebutkan puasa itu untukku, kata Rasulullah. Ya. Aku sendiri yang akan langsung membalasnya. Emang amalan yang lain gak dibalas sama Allah? Sama aja. Tapi ini khusus. Kenapa? Karena aslinya kalau kita teropong, kalau kita lihat dengan kacamata nafsu kita, maka kita akan mengatakan puasa itu berat. Berat puasa itu. Anda diberikan pilihan makan sama gak makan, pasti pilih makan. Maka zaman sekarang, kenapa banyak orang sakit, ya, banyak penyakit di mana-mana? Penyebabnya cuma satu, karena apa? Kebanyakan makan. Disuruh berhenti makan gak mau, ya kan? Maka ayat berikutnya surat itu ya ayyuhallazina amanu, kan di situ kita mendengar kata di situ kutiba. Kutiba itu bukan diwajibkan aslinya. Kalau Anda belajar bahasa Arab, katabna, katabtu, katabti, dicatat, ya kan? Kutiba itu kan dicatat sebenarnya. Maka ada beberapa kutiba dalam Quran yang bahasa kita terjemahan letterlucknya di Quran kita akan mengatakan di situ bahwa diwajibkan. Padahal aslinya kalau lihat bahasa Arabnya kutiba itu bukan diwajibkan, tapi kutiba itu dicatat. Ada beberapa kutiba, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital. Ada 4 kutiba dalam Quran itu dalam surah Al-Baqarah. Ada qital, ada siam, kemudian ada tentang waris, ya. Satu lagi saya lupa apa itu, ada 4. Itu semua ada di surat Al-Baqarah. Kutiba itu seakan-akan menjadi sesuatu yang berat untuk kita. Karena puasa itu kayaknya kita mikir kayaknya berat deh nih. Gak gampang. Contoh mungkin di depan kita lagi misalkan gak pengen makan atau lagi puasa, tiba-tiba lewat makanan yang kita suka pula. Gak gampang kita untuk menahan itu, ya. Maka kadang-kadang kalau kita lihat siklusnya puasa itu saat paling berat menahan rasa atau nafsu kita yang kaitan dengan makanan itu ketika kita sedang berpuasa, khususnya Ramadan, itu jamnya di mana? Antara duha ke zuhur, zuhur ke asar, atau asar ke maghrib. Asar ke maghrib kan? Itu paling berat tuh.
Jadi kalau Anda ngelihat kolak di jam asar ke maghrib sama lihat kolak di jam 8 beda. Mungkin gara-gara Nabi Adam itu. Nabi Adam itu kan disuruh puasanya kapan? Asar ke maghrib kan sama Jibril kan. Ceritanya begitu. Ya. Jadi Masya Allah. Jadi panggilan sayang, kemudian ada kata ini mau dicatat sama Allah gitu lah. Nah yang menarik lagi ya, sebelum kita bahas tentang makanan itu simple sebenarnya ya. Jadi kalau sekarang saya mau selesaikan kajian ini dengan cepat ya, misal ya saya tanya atau mungkin saya sampaikan, berarti cara mudah untuk mendapatkan pahala yang terbaik, bukan pahala, cara mudah untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang terbaik selama Ramadan, caranya gimana? Saya akan jawab, kurangi makan. Kurangi makan. Kalau Anda mau sehat benar-benar selama Ramadan, kurangi makan. Jadi jam makan kita, jadwal makan kita, kualitas makan kita, atau bahkan kuantitas makan kita harus berbeda 100% dengan 11 bulan yang lain, maka Anda akan dapatkan semua kebaikan puasa. Sekarang saya lihat beberapa postingan katakanlah dokter-dokter di Amerika yang mereka sudah tahu manfaatnya. Itu mereka bikin program. Salah satunya itu namanya 3 days fasting, 3 hari berpuasa. Ngikut programnya dia bayar. Dia akan ajarkan makan paginya atau bukanya apa, sahurnya apa, gaya mereka. Karena mereka nggak ada konsep puasa, maka mereka sebutnya namanya intermittent fasting. Yang menariknya, ada mereka bikin namanya program 3 days water fasting. Jadi 3 hari puasa minum. Jadi nggak makan apa-apa kecuali minum doang. Itu tekniknya ya, yang nggak 1 galon juga Bu minumnya Bu. Minum 1 gelas kayaknya nggak itulah apa tuh namanya, aman lah insya Allah ya. Jadi selama 3 hari itu cuma minum doang, nggak ada makan. Tapi memang tubuhnya sudah disiapkan. Apa yang terjadi? Dia tulis tuh semua sistem ya metabolisme tubuhnya itu semua akan di-reset ulang. Ya, bahkan kalau ada yang pernah mendengar bahasa atau mungkin kata-kata autofagi. Kata-kata autofagi itu kata-kata yang mungkin kita sering dengar Bapak Ibu sekalian, cuman kita nggak ngerti maknanya seperti apa. Jadi autofagi itu sebenarnya semacam kemampuan tubuh kita ya untuk mengeluarkan sampah-sampah selnya. Itu autofagi. Ya. Jadi autofagi itu adalah suatu keadaan di mana tubuh kita tuh mengeluarkan sampah-sampah selnya yang bermasalah. Dan autofagi itu baru bisa aktif kalau seseorang dalam keadaan berpuasa. Itu kuncinya. Ya. Jadi sebenarnya puasa itu kalau kita lihat, cara Allah mungkin ya dalam pandangan saya untuk menghentikan kita makan. Karena 11 bulan disuruh puasa sunnah kan susah. Puasa Senin Kamis susah, Ayamul Bid susah, puasa-puasa sunnah yang lain susah. Karena godaan makanan itu gak semudah itu kan. Sehingga muncullah kata-kata kutiba yang kita terjemahkan dengan diwajibkan. Anda bayangkan tanpa puasa Ramadan ini, saya gak kebayang 11 bulan atau 12 bulan itu isinya kita makannya terus tiap hari. Coba lihat. Sehingga kalimat yang Allah pakai di situ apa? Kan kalimat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita sama manusia zaman dulu, katakanlah Nabi Adam atau mungkin katakanlah siapa lagi? Ya nabi-nabi yang lain atau manusia-manusia ini sama nggak? Sama. Kita sama Nabi Adam bedanya apa? Cuma beda di casing. Nabi Adam 60 hasta 27 meter, kita ya paling tinggi 2 meter mungkin. Tapi dalamannya kan sama. Maka cara paling mudah untuk memperbaiki sel itu ya adalah dengan cara berpuasa, melaparkan diri mungkin bahasanya kita ya. Maka kata-kata min qablikum kan diterjemahkan kita apa? Min qablikum seperti orang-orang sebelum kalian yang kami wajibkan juga berpuasa, cuma metodenya berbeda. Makanya kalau yang ngerti tentang bagaimana puasa Ramadan ini didatang, atau mungkin hadisnya, atau mungkin riwayatnya, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan hadirnya puasa Ramadan ini, sekarang kita harusnya bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena bulan ini sebenarnya bukan bulan yang kita sibuk dengan makanan. Bulan yang bukan kita sibuk dengan makanan. Loh kok saya bisa bilang begitu? Karena bahkan puasanya seseorang saja di bulan ini tidak diterima Allah.
Kenapa saya bisa bilang begini? Kata Nabi pun seperti itu. Allah nggak butuh dengan orang-orang yang berpuasa, yang lapar, dahaga, kata Nabi SAW, sepanjang mereka tidak meninggalkan perbuatan dusta. Artinya, sebenarnya kalau saya lihat puasa ini sebenarnya yang Allah inginkan itu sebenarnya apa? Yang mau didetoks itu apa? Kita ini sebenarnya, kalau mungkin ya kita manusia semua ya tentunya, antara sampah emosi kita, sampah emosi, mungkin kebencian, dendam, buruk sangka, itu sampah emosi itu. Gak bersyukurnya, sama sampah jasadnya kita berupa makanan, saya sangat yakin lebih banyak sampah emosinya. Lebih banyak sampah emosinya. Pertanyaannya kan gini, lalu membuang sampah emosi itu kayak apa? Mau tidak mau, ya, kalau bicara tentang makanan yang banyak, maka pasti iman turun. Kata siapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah banyaknya makan. Jadi banyaknya makan itu adalah salah satu penyebab lemahnya iman dengan 4 sebab yang lain. Salah satunya banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Itu lemahnya iman juga, kata Ibnu Qayyim. Banyak bergaul dengan yang tidak penting juga, lemah iman juga. Di Ramadan apa yang terjadi? Yang terjadi dua-duanya kan dikurangi. Kita nggak bisa lagi banyak ngomong di Ramadan. Kalau orang mengajak kalian berdebat, kata Nabi, katakan pada mereka, saya sedang berpuasa. Kan gitu. Terus apalagi kata Nabi SAW, tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah nggak butuh dengan puasa orang-orang yang masih dusta, masih fitnah, masih meninggalkan perbuatan-perbuatan yang aslinya. Apakah itu perbuatan jasad? Bukan. Perbuatan apa itu? Perbuatan hati kan. Lisan ini kan hasil dari ini kan. Jadi sebenarnya Allah sudah menjelaskan, kalau kita teruskan lagi ayat itu, maka kita akan tahu bahwa syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kita ini Bapak sekalian, jamaah sekalian, kan punya 2 makanan. Kita butuh makanan jiwa atau makanan emosi, kita juga butuh makanan jasad. Nah sekarang udah berantakan dua-duanya nih. Jadi saya pernah tulis satu tulisan, ada namanya obesitas soul. Orang yang obesitas sebenarnya bukan obesitas karena kelebihan makan, bukan. Tapi kelebihan beban emosi, perasaan, dan jiwanya berlebihan. Terlalu banyak beban sehingga akhirnya luapan itu perginya ke makanan. Aslinya nggak sakit. Termasuk juga yang tidak obes. Ya. Kelihatan dari mana nanti? Kelihatan dari, ya kelihatan lah, susah saya jelasinnya. Karena biasanya saya bisa kadang-kadang sudah ketemu orang, belajar ilmunya, baca orang itu ya, bukan baca sih, ngelihat. Yang di sini pun saya lihat, yang serius siapa, yang tidur siapa, yang dalam hatinya mikir siapa, ini orang siapa sih ngomong di depan kayak begini, nah, saya tahu semua. Karena Anda mengirimkan sinyal ke saya. Ya, apalagi dalam suatu lingkungan seperti ini, yang minumnya tangan kanan, yang minum tangan kiri itu ketangkap semua sama saya. Gitu. Bukan saya sakti mandraguna gitu, enggak lah, karena dalam satu kumpulan kayak begini ketahuan. Ya, seperti itulah. Yang mandangin saya sehingga jantungnya bermasalah nanti saya tahu. Yang mulai matanya terpejam, tahu juga. Gitu. Tidak apa-apa. Ya. Karena penyakit dalam diri kita itu, ya, bukan hanya penyakit yang hubungannya dengan emosi, tapi hubungannya macam-macam, dengan curiga bisa, dengan merendahkan orang bisa, ya. Jadi kalau saya ditanya, penyakit yang pernah muncul pertama kali dalam sejarahnya manusia, ya, maka jawabannya bukan penyakit diabetes, kanker, bukan. Penyakitnya yang muncul pada saat kejadian Kabil sama Habil. Itu kalau versi manusia, kan, ya kan? Hasad, dengki, segala macam. Tarik lagi ke atas, maka kita akan tahu dalam sejarahnya kehidupan alam semesta ini, penyakit pertama kali yang muncul dalam sejarahnya manusia dan jin, setan, iblis adalah penyakit sombong. Sombong. Maka semua penyakit emosi itu, ya, itu pada akhirnya akan bermanifestasi ke jasad.
Semua penyakit atau hal-hal yang sifatnya emosi tadi itu akan tumpah semua, numpuk semua di jasad. Saya kemarin ketemu dengan, pas saya kemarin ke Bogor, ada ketemu dengan seorang, saya makan satu restoran, sup gitulah, buntut apa-apa gitu. Pas saya keluar, dia tanya sama saya, dokter boleh tanya nggak? Boleh. Pak, kalau buat diabetes obatnya apa, kata dia. Anda tahu yang bertanya ini siapa? Perempuan umur 33 tahun. Siapa yang sakit? Saya bilang, saya, kata dia, sambil cengengesan 33 tahun. Saya bilang, terus saya sering dirawat karena gula darahnya melonjak luar biasa. Gitu. Anda aja kan geleng-geleng kepala kan? Harusnya gitu kan, bahasa kita kan, ya jangan umur 33 lah, ya 50 lah karena diabetes, habis itu mati cepet nggak apa-apa gitu kan, gitu kan. Misal. Terus saya bilang sama dia, siapa yang kena? Ya saya. Dia bilang, oh. Terus dia bilang, Mbak sudah nikah? Belum. Ada nikah lah, saya bilang. Itu obatnya. Itu obat. Ini panjang cerita. Nanti bahasan kita nggak terbahas kalau kita ngomong ini. Tapi saya spill sedikit lah mungkin bahasa sekarang. Karena ya diabetes itu akan sangat erat kaitannya dengan hutang pengasuhan. Dalam apa yang saya pelajari, hutang pengasuhan atau luka pengasuhan. Luka pengasuhan itu maksudnya begini, hak asuh, hak kasih sayang yang harusnya anak-anak itu dapatkan ketika dia masih kecil, itu tidak diberikan oleh orang tuanya karena kekurang ilmuan orang tuanya, sehingga itu menjadi beban yang luar biasa dan dia menagihnya nggak tahu ke siapa, sehingga dia kurang cinta, kurang kasih sayang, kurang asuhan, gitu maksudnya. Berarti cinta tuh maknanya apa di situ? Cinta itu kan dimaknakan dengan sesuatu yang manis. Tuh, kalau kita bicara cinta, cinta tuh pasti manis. Maka tubuhnya akan meminta sesuatu yang sifatnya manis-manis. Kalau manisnya benar, oke. Tapi masalahnya yang dia manis yang nggak benar. Bukan nggak benar, tapi nggak pas. Manis olahan, gula ini, tepung ini, segala macam. Makanya biasanya yang sudah tahu, misalkan ngikutin kajian saya, nggak mungkin pantunnya kayak tadi. Makan kue apa itu kan? Makan kue pakai sirup pula. Sirup sekarang, kalau Anda tahu, sirup sekarang itu kalau Anda beli yang 20 ribuan itu, subhanallah, di bawah itu ada peringatan. Betul? Bukan gula itu pemanis buatan. Siapa yang nggak boleh minum situ tulisnya? Wanita hamil, menyusui, anak-anak di bawah 5 tahun. Kan gitu kan? Itu yang kita kasih Ramadan. Coba, kebayang nggak? Lagi badan mau dibersih-bersihin, dimasukin lagi gula. Gulanya pun gula buatan. Gitu. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Ramadan yang harusnya bulan apa tadi? Bulan bersih-bersih kan? Apa yang terjadi? Enggak juga ada perubahan. Tambah loyo, sholatnya nggak kuat, diajak sholat semalam sejus ngeluhnya luar biasa. Padahal itu kalau dikerjakan, subhanallah, bagus sekali. Saya baca beberapa tulisan para ahli tentang puasa ini, Allahu Akbar. Beruntung banget kita diberikan puasa Ramadan. 3 hari saja selama, dia buat beberapa program itu. Ada satu program namanya 48 hours, ya 48 jam fasting. Itu aja efeknya luar biasa. Kita tuh selama Ramadan berapa jam kita puasa, subhanallah. Bahkan ya kalau Anda hitung ya, semakin panjang waktu berpuasanya, kita sebut dengan fasting state. Masa berpuasanya makin panjang dibandingkan dengan masa makannya atau kita sebut dengan feeding state. Maka kalau fasting state lebih lama, feeding state lebih sebentar, maka kita menang banyak, bahasa gitu lah. Menang banyak kayak apa? Coba kita hitung. Ketika orang puasa Ramadan, sebulan dia makan, buka. Kalau mungkin bahasa kampung saya itu beladas lah dia. Beladas itu makan sejadi-jadinya setengah jam, udah penuh tuh perut. Oke? Habislah dan nggak ada ruang lagi dia makan sejadinya. Habis itu dia sholat maghrib, tarawih segala macam, habis itu makan lagi. Misal ya, nggak apa-apa. Biarnya kan dia mau balas dendam, katakanlah gitu kan. Tapi akhirnya kan terjadi apa? Ini yang menarik. Habis tarawih dia makan lagi, katakanlah sejadi-jadinya. Tarawih cari yang 1 juz biar capek, biar habis tenaga tadi kan.
Setengah jam dia makan, berarti setengah jam tadi saat waktu buka, setengah jam habis tarawih. Berapa jam? 1 jam. 60 menit kan? Capek dia, habis makan. Ngapain? Tidur. Malam dia bangun lagi, sholat malam, segala macam, terus sahur, beladas lagi. Sahur beladas lagi dia makan. Sejadi-jadi dia makan berapa lama? Setengah jam. Oke? Maka tadi 30, berarti cuma 90 menit. Ya kan? Sekarang kita kurangi 24 dikurangi 90 menit atau 24 dikurangi 1,5 jam. Sisa berapa? 22,5 jam kita tidak makan. Itu keren. Dan dibikin siklus sama Allah kan. Selama 24 jam itu 30 hari penuh. Artinya apa? Artinya kenapa Nabi sampai mengatakan as-siyamu junnah, kata Nabi. Puasa itu perisai. Kenapa? Dalam kondisi kita fasting state tadi semua sel imun kita naik semua. Apalagi makannya benar di waktu sahur, makannya benar di waktu buka. Mantap. Ya, nanti kalau mau nih. Tapi saya nggak tahu Anda mau berhenti terima tantangan ini atau tidak. Nabi itu pernah disebutkan dalam sebuah riwayat selama 1 bulan penuh Nabi itu nggak makan apapun kecuali air dan kurma. Oh, baru ngomong gini udah ketakutan. Langsung curiga kan? Asal Anda mengkondisikan tubuh Anda waktu berpuasa, Anda buka, Anda sahur, maka dia tidak akan bereaksi seperti reaktifnya kita dengan kabar saya ini. Yang banyak dari kita itu curiganya lebih banyak. Nanti kalau nggak makan gimana? Gak apa-apa. Orang Palestina hidup-hidup aja tuh. Kita ribetnya minta ampun gitu loh. Ya, apalagi sering saya bilang, Mbok ya bulan ini tuh makan yang enak-enaknya jangan kita lagi lah, kasih ke orang lah sudah. Kita makan seadanya saja lah. Kenapa? Ya bentuk solidaritas kita dengan saudara kita di Gaza saat ini. Yang makan rumput. Gitu loh. Jadi kalau Anda makan enak, kasih juga ke orang lain di Ramadan ini mungkin harusnya. Yang bagus-bagus ini kita kasih orang. Kita makan sederhana aja. Udah cukup 11 bulan, badan sudah berlimpah dengan karbo-karbo kayak begini sehingga naik tangga pun susah, naik lift pun susah, menggeh-menggeh kan gitu. Betul apa enggak? Ya Anda mau ngakuin atau tidak ya tampak semua. Mohon maaf. Kalau tersinggung alhamdulillah. Ya. Tanda orang yang metabolismenya terganggu tuh gampang baper. Ya ngomongin dikit baper, ngomongin dikit baper. Saya kira ini hidup di hutan aja lah. Tanda-tanda orang baper itu apa? Mudah banget left group, mudah banget keluar grup WA. Diomongin dikit keluar, diomongin dikit keluar. Ya, makanya coba lihat. Ini tanda nih. Mudah-mudahan tidak ada pada Anda, ibu sekalian. Tanda metabolisme kita tuh low, rendah. Ya. Yang pertama apa? Capek setelah makan. Habis makan tuh kayak letih gitu. Padahal makan itu kan adalah bahan bakar. Harusnya, ya ngantuk lah bahasa kita kan. Harusnya habis makan berenergi. Dia habis makan ngantuk. Nah, itu tanda metabolismenya low. Oke. Oh itu gue banget itu. Yang kedua apa? Habis makan kembung. Gue lagi nih. Ya, habis makan tidur sama. Yang ketiga apa? Habis waktu puasa pusing. Puasa pusing. Gue lagi nih. Nanti itu metabolismenya low. Nanti kita jelaskan kenapa. Kemudian apa lagi? Lemes waktu puasa. Ya. Kemudian apa lagi? Susah konsentrasi. Ya. Yang kelima itu, ini yang banyak orang juga nih. Gampang marah karena nggak ada makanan masuk. Jadi kalau itu terjadi maka sebenarnya tubuh kita itu memang betul-betul lagi berantakan, minta ampun. Ya. Nah pertanyaannya caranya gimana kan gitu? Ya.
Makanya kalimat kadang-kadang saya lihat kalau nelisik-nelisik Quran itu kadang-kadang saya mikir ini maksudnya apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Jadi seperti Allah tuh nyuruh kita mikir. Ya. Mikir puasa tuh kalau kamu tahu itu keren banget gitu kan. Makanya bahasa asyamu junnah itu bahwa puasa itu perisai, ya perisai, benar-benar perisai. Perisai dalam artian bahkan Nabi mengatakan itu perisai dari api neraka. Bapak Ibu sekalian, kalau satu amalan dikerjakan dan pahalanya sangat besar, ya, pahala yang Allah siapkan sangat besar, maka yakinlah bahwa amalan tersebut punya efek yang sangat besar juga buat jasad kita. Yakinlah. Contoh, kita bicara puasa. Puasanya amalan besar nggak? Besar sekali. Ya, sangat besar. Bahkan Allah menyiapkan satu pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa. Berarti ini amalan besar. Maka yakinlah itu efeknya ke badannya kita pasti juga luar biasa besar. Saya belum ada setahu saya agama di luar Islam yang punya metode puasa 30 hari penuh, setahu saya nggak ada. Setahu saya sih. Tapi kalau kuliah kita nggak bahas itulah, kita bahas Islam saja lah, kita bahas agama kita, agama ini saja. Yang sebenarnya, jemaah sekalian, kalau lagi-lagi saya sampaikan, kalau ini kita terapkan, maka Anda bisa pakai berbagai macam protokol-protokol waktu berpuasa itu. Ya, contoh nih, misalkan, terlepas dari hadisnya dhaif, ingat saya tentang 10 hari pertama apa, 10 hari kedua apa, 10 hari ketiga apa. Ada yang mengatakan itu hadisnya dhaif, tapi menurut saya itu bisa saya pakai atau bisa kita pakai dalam aplikasi. Sebenarnya selama 10 hari Ramadan pertama itu kita harus makan apa? Ya, karena kalau Nabi, saya belum mendapatkan riwayat-riwayat yang sangat menjelaskan detail, sependek pengetahuan saya, Nabi itu makannya apa saat berpuasa. Yang ada kan cuman Nabi berbuka pakai rutop. Kalau nggak ada rutop, Nabi berbuka pakai tamar. Kalau nggak ada tamar, Nabi berbuka pakai air putih. Terus sahur kita disarankan pakai tamar atau kurma kering. Kurma basah, kurma kering, air putih, itu urutannya berbuka. Jadi kalau mau dapatkan kebarokahan dari bagaimana Nabi berbuka puasa, maka pakai konsep itu tadi. Kalau ada rutop, pakai rutop, kurma basah. Kalau nggak ada tamar, kalau tidak ada air putih. Ada yang bikin anekdot gitu kan. Kurma itu sunnah kata dia, gorengan itu wajib. Nah gitu. Ya. Lontong, gorengan. Akhirnya terjadi apa? Anda bayangan lagi perut lagi bagus-bagusnya, terima enzim ya, terima air putih, tiba-tiba masuk minyak, masuk karbo olahan. Udah maghrib pun sudah ngantuk dia. Ya. Betul? Banyak kayak gitu kan? Belum lagi habis di sholat maghrib sebentar masuk lagi karbo lagi. Contoh karbo itu apa? Udah paham lah, nggak usah saya jelasin. Nasi itu karbo, terigu itu karbo. Jadi kalau Anda lihat di makanan ini, nah ini contoh. Karbo semua. Halal, enggak apa-apa. Boleh yang dimakan, boleh. Ya. Jadi yang paling banyak di piring ini misalkan enzimnya apa? Ini. Vitamin C-nya, enzimnya paling banyak, paling bagus dibandingkan yang lain. Makan cabenya. Ah, betul. Ini makan cabai. Gitu. Ini karbo juga. Saya bukan anti karbo, tapi badan saya sekarang kalau sudah kebanyakan karbo kayak dipasang barbel seberat berapa kilo. Lemot banget badannya. Ya, gitulah. Karena memang kita nggak butuh-butuh banget. Bukan nggak butuh karbo, kita kalau perlu saja makan karbo. Kalau enggak ya nggak usah makan. Ya. Jadi misalkan lagi Ramadan, nanti misalkan Anda mengurangi karbo, ya nasi dikurangi lah. Mau nasi mandi kek, mau nasi mandi di sungai kek, mandi di laut kek. Terserah lah. Ya. Kurangi karbonya. Misalkan kayak begitu. Ya. Apa yang terjadi? Coba lihat. Jadi akhirnya saya berpikirnya kalau ini kita terapkan di 10 hari pertama kan bersih-bersih banget tuh. Ya, lagi bersih-bersih banget badannya. Sebenarnya banyak sekali makanan-makanan versi lokal ataupun kalau mengikut Nabi saja, misalkan Anda mau coba lah ya, Anda mau coba nanti waktu Ramadan ini misalkan 10 hari pertama itu mau bersih-bersih badan luar biasa, udah air putih, kurma, air putih, kurma, air putih, kurma. Tapi mengkondisikan dulu badannya. Nanti kalau jangan mikir nanti kalau pusing gimana, jangan mikir dulu. Pokoknya Anda minta keberkahan, misalkan Anda makan kurma, ya Allah berkahi aku dengan kurma yang ku makan ini, kuatkan badanku dengan kurma ini, kuatkan dengan air ini, maka dia akan berfungsi seperti itu dalam tubuh kita.
Ya, cukup sebenarnya, jujurlah kadang-kadang kita berbuka itu 3 butir kurma, 5 butir kurma dengan air sudah cukup. Betul? Kita aja yang pengen makan lebih kan. Kalau sudah cukup. Artinya kalau tetap pengen makan lagi habis itu, banyakin aja buah-buahnya. Buah-buahannya kan gitu. Berarti es buah boleh nggak dong? Es buah masalahnya pakai susu kental manis itu. Kalau Anda mau bikin es buah, bikin sendiri es buah versi Anda. Air kelapa Anda ambil, campurin buah-buah situ, masukin madu, campurin selasi, chia seed, segala macam, jadi juga es buah. Nggak ada sirup. Jadi mulai ini, kalau saya boleh sarankan, tidak ada sirup di Ramadan ini di rumah, sama di masjid. Sirup sama gula. Tehnya kasih yang anget, tanpa gula. Ya. Saya kasih kemarin saya ngisi di mana gitu kan, saya bilang sama ibu-ibu majelis taklim, saya bilang sebenarnya kalau mau sedikit saja kita switching sebentar, tidak ada perlu dana besar kok, ya. Anda beli 500.000 atau 1 juta lah, katakanlah nganggarin sehari beli rimpang-rimpang di Keramat Jati itu dapatnya bejibun. Banyak nggak? Banyak. Anda bikin tuh wedang-wedang di situ, ya. Wedang apa, kasih gula aren atau gula merah, atau kalau ada yang mau sumbang madu, kasih madu situ, jadi juga. Atau kalau mau agak sedikit berbeda sedikit Ramadannya, katakanlah cuma urusan makanan, kita mau obok-obok sedikit perbaiki, beli itu semangka yang agak gede, buka tengahnya, di atasnya itu pakai hand blender, lobangin bawahnya, jadi juga dia jus semangka fresh. Bawa, kasih berbakat, seru kan? Untuk berbuka saja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak beli bapak. Gitu. Semangka juga nggak mahal-mahal amat gitu kan. Kasih tempat-tempatnya. Jadi kebayang kayak dispenser semangka gitu loh. Kan lucu tuh. Jadi ngenalin orang dengan makanan-makanan yang benar gitu loh. Ya. Apa yang di luarnya nggak benar bukan itu, tapi apa ya? Bahasa real food itu kan cuma jadi jargon doang. Ya, Ramadan kita nggak jauh beda dengan 11 bulan yang lain. Gaya makan kita, cara makan kita, yang dimakan persis sama. Coba aja. Tambah banyak malah. Akhirnya apa? Nggak bisa restore badannya, nggak bisa. Ya, yang berat badannya mau turun, itu paling gampang di Ramadan. Allah, saya katakan. Weight loss itu, ya, itu subhanallah. Kalau kita tahu bagaimana Ramadan ini kita bisa manfaatkan untuk turun berat badan, Masya Allah, tabarakallah. Itu cara paling mudah turunin berat badan di Ramadan. Ini hari pertama Ramadan timbang berat badan 50, hari terakhir 60. Ini puasa macam apa? Gak berubah juga. Gemes gue. Kapan mau berubah gitu? Kalau dan Nabi pun sudah kasih tahu kan, celaka. Itu babnya langitan, bab tentang Nabi katakan celakalah 3 kali kan Nabi bilang naik mimbar, Nabi bilang celaka. Salah satu celakanya apa? Celakalah orang yang ditinggalkan Ramadan tanpa diampuni. Mustahil orang yang betul-betul memanfaatkan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, itu dapat keberkahan dan optimalisasi dari Ramadan dari Allah itu kalau apa? Kalau dia masih sibuk dengan makanan. Percayalah. Tak mungkin. Dia harus sibuk dengan apa? Dengan ayat tadi Nabi katakan, ya Allah katakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, kan gitu. Artinya apa? Ramadan itu bulan kita bersih-bersih jiwa. Bersih-bersih emosi. Caranya gimana? Pakai detoxnya. Nama detoxnya apa? Quran. Maka kita cuma dengar, kita baca. Imam ini, sahabat ini, 1 witir, 1 rakaat, 30 juz, selesai. Ada juga yang 1 malam 30 juz selesai. Kita cuma dengar saja. Itu sebabnya mereka menjadi generasi yang terbaik. Kenapa? Di bulan ini mereka benar-benar berinteraksi luar biasa dan bahkan menghentikan seluruh aktivitas mereka kecuali dengan Quran di bulan Ramadan. Baru kuat jasadnya. Jadi jasad ini kalau diberikan makanan ruhnya berupa Quran, berupa sodaqah gitu ya, maka jasadnya akan kuat. Hadisnya sudah tahu, ala inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Ketahui dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik semua, dia rusak semua, kan gitu. Yang disuruh Allah diberikan makanan lebih banyak di bulan ini itu justru malah ruhnya, jiwanya. Ruhnya dapat makanan Quran, jiwanya dapat makanan dengan apa? Aktivitas-aktivitas ibadah seperti sedekah. Harusnya begitu. Baru nanti 10%, 20% ini kita ngomongin makanan, gak usah banyak-banyak. Toh paling mudah dapatkan manfaat yang paling optimal di Ramadan, gak usah ribet-ribet makan apa.
Semakin sederhana makanan yang kita makan di Ramadan, semakin bagus puasanya. Semakin sederhana. Caranya gimana? Caranya ya tadi, akan makanan yang asli, dalam asli itu real food kayak begitu, yang dikupas, bukan yang dikemas, makanan-makanan yang bukan olahan. Kalau saya tanya atau saya sampaikan kepada jamaah sekalian tentang satu makanan, Anda sudah bisa jawab ini sehat atau tidak? Ya, contoh, sosis itu sehat nggak? Tapi Ramadan kadang-kadang ada juga tuh roti sosis apa, gitu-gitulah. Bukan itu saya mengharamkan, siapa juga saya mengharamkan, bukan itu, judulnya naik level. Maka kalau Anda buka di surat Al-Baqarah 168 sampai 169, 170 itu akan ketahuan di situ bahwa sebenarnya urusan makanan ini kan kata Allah, wa kulu mimman fil ardi halalan thayyiban. Perintahnya apa? Yang halal dan baik, kata Allah begitu kan? Tapi kalimat setelahnya apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Udah panas saya. Keringetan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ada urusan apa Allah ngomongin makanan, habis ngomong makanan, kata Allah, jangan ikuti langkah syaitan. Ada urusan apa? Gak mungkin tanpa urusan. Kalimat Quran itu sambungan ayat demi ayat, huruf demi huruf. Itu subhanallah, ada sesuatu di situ yang Allah ingin jelaskan kepada kita. Contoh mungkin, belajar sedikit kita. Sekarang saya tanya, berapa orang Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi berapa orang? Nah, coba buka ayatnya itu. Sayaquluna salasatun rabbihum kalbuhum. Berapa? Wa sayaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Alasannya apa? 3. Alasannya apa? 4. Alasannya apa? 7. Harus ada alasan. Atau Anda jawab pakai kul rabbi a'lamu, hanya Allah yang tahu, enggak usah dibahas kalau gitu. Enggak usah diskusi. Berapa? Coba pelototin ayatnya itu, dibuka Al-Kahfinya itu. Kalian punya handphone, lihat. Ada apa di situ? Ketahuan nanti kita di situ ada perbedaan, ada satu huruf yang Allah letakkan di situ. Ada. Saya ngomong gini nggak ada juga yang buka Quran, terus kita bahas lah. Kan Quran di handphonenya ada tuh. Nah, buka lah. Lihat, saya lupa ayat berapa itu. Kata-kata saya kuluna salasatun rabbihum kalbuhum. Ada yang mengatakan 3, 4 anjingnya. Ada yang mengatakan saya kuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5, 6 anjingnya kan? Terus yang terakhirnya apa? Kuluna sab'atun wasaminuhum kalbuhum. Ada itu nggak, Bu? Ada apa yang Ibu lihat di situ yang berubah? Atau ada penambahan huruf dari yang 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada huruf yang ditambahkan Allah nggak di situ? Tadi kan yang Ustaz bacakan wa yaquluna salatu wa taminuhum. Ya, sebelumnya kan ini Ibu lihat, sayaquluna salasatun rabbihum kalbuhum. Iya. Wa sayaquluna khamsatun sadisum kalbuhum. Iya, Yang terakhir? rajiman bil ghaib. Ya, terus yang terakhir? Wa yaquluna sabatu wa taminuhum. Ya. Ada tambahan huruf nggak? Kalbuhum dengan anjingnya. Bukan. Ada tambahan huruf nggak? 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8. Ada tambahan huruf nggak? 3, 4, 5. Ada wow. Yang 7, 8 ada wow. Betul? Kan yang terakhir wa sayaqulu kan? Nah, khamsatana sab'atun wa thaminuhum. Jadi antara orangnya 7 wa kalbuhum. Ada wa. Allah kasih wow. Fungsinya apa? Ini manusia, ini hewan. Wow, dikasih wow, pembatas itu dan untuk memuliakan manusia. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa saya bersumpah demi Allah bahwa Ashabul Kahfi itu ada 7, 8 sama anjingnya gara-gara wow. Oh, keren kan? Gitu. Seru gitu loh. Masya Allah. Jadi kalau kita lagi-lagi ya, Quran itu kita pelototin gitu, banyak hal yang menarik. Tadi saya ceritakan tentang perintah Allah kan makan yang halal lagi baik kan. Wa kulu min fil ardi halalan thayyiban kan. Habis itu kan kenapa Allah ngomong iblis? Apa setan? Wala tattabi'u khutuwati syaitan kata Allah. Karena nggak mungkin ada sambungan ayat ke ayat berikutnya, surat ke surat berikutnya, ada bahasa Quran namanya munasabah.
itu tanpa ada makna di situ yang Allah ingin jelaskan. Jadi seakan-akan Allah ingin ngomong ke kita, urusan makanan kalian itu ada godaannya syaitan. Itu maksudnya. Dan ayat itu lanjutannya apa? Dan setan itu kata Allah mengajak kalian kepada perbuatan keji. Coba lihat ayat itu. Jadi akhirnya kalau kita pakai protokolnya Quran ini, maka saya nggak perlu ngasih tahu lagi sebenarnya ini toyib apa enggak. Tapi yang terjadi apa zaman sekarang orang sudah bias, bingung kan? Ini sehat apa enggak sih? Bahkan kadang-kadang nyuruh orang minum jahe, minum kunyit aja orang ketakutan. Ini rahim kering nggak nanti ya? Apalah segala macam dia pikir gitu kan. Jadi benda tuh kayak fitnah gitu loh. Sesuatu yang kita bingung ini benar atau tidak gitu loh. Ya. Makanya kadang-kadang saya sering sampaikan gitu kan ya, orang bisa luar biasa tiap hari minum soda, minum gula segala macam, tapi sekali dia minum air kelapa takutnya luar biasa. Air kelapa. Beli di abang kelapa itu belah, minum, takut. Sampai nanya, ini dosis minum air kelapa berapa? Ada yang nanya begitu ke saya. Udah dibikin khutuat. Khutuat itu apa ya, semacam renstra, rencana strategisnya iblis. Nabi Adam itu kan kita tahu dikeluarkan dari surganya, diturunkan dari surga gara-gara urusan apa? Makanan kan? Makan buah dari pohon itu kan. Jadi hati-hati. Nah yang menarik itu mungkin ya kita nggak bahas itulah terlalu panjang. Tapi kita kembali sini. Jadi Bapak sekalian, jemaah sekalian, lagi-lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau Ramadan ini ya kita mulai mengekskludkan ya makanan-makanan yang kira-kira bikin masalah gitu kan. Contohnya bikin masalah apa? Semua karbo olahan kalau saya boleh sarankan kurangi aja atau mungkin stop. Contoh karbo olahan itu apa? Terigu, apa lagi? Gula pasir. Coba dikurangi. Jadi terus kita nggak perlu karbo, nggak. Anda kalau mau dapat karbonya, carilah karbo yang asli atau karbo yang memang bersumber dari sumber aslinya. Anda makan umbi, Anda makan buah-buahan, ada glukosa, fruktosa, segala gitu loh. Minum tehnya tawar, makan kurma, jadi manis dia. Kopinya pahit, kopi yang benar, jangan pakai gula lagi. Jadi akhirnya terseleksi sendiri yang kita makan. Barulah tubuh itu bisa mereparasi dirinya. Tanpa itu kita kerjakan, nggak bisa kita dapatkan manfaat yang optimal dari puasa, nggak bisa. Ini belum cerita minyak ya. Belum cerita minyak. Jadi kok kayaknya bulan Ramadan ini kok jadi berat ya. Mungkin Anda bisa ngomong gitu, tapi Allah bilang apa dalam Quran dan surah Al-Baqarah tadi tentang Ramadan tadi? Allah bilang, yuridu bikumul usr. Allah pengen kemudahan. Jadi Ramadan puasa itu sebenarnya kita aja bikin susah. Padahal anak SD 5 tahun, 10 tahun, katakanlah SMP, toh bisa puasa, selesai 30 hari. Kita aja ribet, makan apa, buka apa, sahur apa. Gak selesai urusannya dari sejak zaman purbakala. Gitu aja. Gitu ya. Makanya sering saya sampaikan ya, nanti kalau sudah ngerti ilmunya, takjilnya berubah. Minumannya berubah. Gitu. Orang jadi bab tentang makanan ini ya, yang saya jelaskan ini mungkin baru orang akan ngeh 20 tahun lagi. Percayalah. Masih lama. Makanya saya ngomong bebuih-buih sekarang ini, yang paham, yang tahu, yang nerapkan paling 10 orang, 5 orang. Tidak apa-apa. Tapi nanti 10, kenapa? Sekarang urusan fikih itu dominasinya adalah urusan ibadah kan. Kita masih ngoplek-ngoplek di ibadah sekarang. Urusan makannya ada fikihnya nggak ada. Belum sampai ke situ kita. Percayalah. Makanya saya di mana-mana kadang-kadang saya bilang, dok boleh nggak makan gorengan? Makanlah. Saya ngomong juga kan nggak bermanfaat. Tetap aja makan. Dokter ngelarang, sampai mengatakan dokter Hajjul Akbar mengharamkan gorengan. Mana ada ceritanya? Tapi judulnya bawa naik level gitu loh. Dipaksa, harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bakal berubah, kita percayalah. Ya. Yang terjadi nanti apa? Tubuh Anda itu, ya badan kita itu nanti lama-lama dia akan restore sendiri.
dia akan memperbaiki sendiri, metabolisme diperbaiki sendiri. Kita udah ngerti apa yang kita makan gitu kan. Ya. Sehingga nanti tubuh itu sekalian sudah nyaman. Ya. Nanti kalau Anda tanya sama saya, dokter nyampah nggak sih? Gitu kan, bahasa gitu kan. Makan itu nggak makan, ya gitu-gitulah gitu kan. Kadang makan, cuman saya porsikan itu cuma 20%. Kayak tadi misalkan saya sebelum ini ada rapat di Depok, saya makan, cuman saya nggak pakai nasi. Ya, ada ikannya saya makan, kemudian ada tahu saya makan, sama sayur saya makan, sudah selesai, cukup buat saya. Nggak ada nasi. Nasinya kalau perlu saya makan nasi. Kalau enggak, saya nggak makan. Ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa kebayang kira-kira buka puasa tuh pakai apa. Ya. Jadi contoh mungkin ya, saya sering sampaikan roti-rotian misalkan. Roti-rotian tuh ya halal tentunya, ya. Tapi masalah terigu ini kan masalah yang jadi berat buat kita karena nggak ada serat dia. Nggak ada serat. Terigu itu kan nggak ada serat. Maka Allah menciptakan yang ada seratnya, yang kita sering kenal sekarang dengan tepung-tepung non gluten. Ya, non gluten itu contohnya apa? Banyak. Ada singkong, tepung singkong mokaf, tepung sorghum, tepung sagu aren, tepung beras, banyak. Atau Anda mau pakai mau bikin bolu dari labu, dari wortel, segala macam, banyak. Gandum juga sebenarnya masuk gluten, tapi prinsipnya kalau dia tidak punya jaket pembungkusnya, dia akan kehilangan serat dan menyebabkan gulanya naik setelah dimakan. Ya, jadi kalau Anda pengen makan nasi misalkan, nah saya sarankan ya, dokter saya belum bisa ninggalkan nasi, nah apa-apa, saya kasih formulanya supaya nasinya nggak bikin berat. Formulanya dikasih apa nasinya? Pertama, waktu nanti Anda sudah selesai masak nasinya itu, ya di tanak nasinya itu, Anda masukkan ke situ VCO. VCO nggak tahu? Ya, nanti cari tahu sendirilah. Jangan habiskan waktu untuk bertanya itu. VCO, Virgin Coconut Oil. Oke. Kalau nggak ada VCO, Anda bisa pakai misalkan ya minyak zaitun oke lah. Minyak zaitun pun jangan cari yang dari Spanyol. Carilah dari cari dari oleh-oleh haji. Enggak. Zaitun itu kan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Subhanallah, zaitun adalah syarqiyati wala gharbiyah. Zaitun yang tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Ya, zaitun dari mana? Zaitun dari negeri-negeri Syam, Palestina, Suriah, Libanon, gitu-gitulah. Itu zaitun yang bagus. Makanya wajar Palestina itu negeri yang diberkahi ya, karena emang banyak jasad-jasad Nabi kan dikubur di situ. Jadi tanah itu jadi penuh dengan keberkahan gitu ya. Baik. Jadi itu contohnya ya. Jadi atau kalau enggak nasinya diapain? Ya, nasinya ada tambahan biji-bijian. Biji-bijian itu ada satu produk sasetan itu isi biji-bijian. Saya nggak usah sebut namanya apa. Isinya ada biji kacang hijau, ada biji kedelai atau biji wijen, satu kecil ya. Kayak makanan burung, betul. Biar kicauan kita lebih merdu. Masukin ke nasinya, buat seratnya. Jadi nanti itu sasetan itu kalau saya sebut di sini nanti dipakai video saya ini untuk promosi produknya, saya nggak mau, itu dia. Hah? Iya, makanya nggak usah. Iya. Isinya biji-bijian semua itu tuh bagus. Ya. Itu bisa atau kalau Anda tetap makan karbo-karbo gitu nggak bisa, dokter mohon maaf saya nggak bisa menghentikan nafsu saya untuk makan gorengan. Nggak apa-apa, ya. Kalau bisa alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa,
minimal kita ada penangkal atau penawarnya, gitu. Kan gitu kan? Udah bahagia kan? Alhamdulillah. Belum tentu bahagia sempurna. Caranya gimana? Caranya sebelum Anda makan karbo-karboan tadi, Anda minum dulu air putih hangat yang dicampurkan dengan cuka apel. Ya. Cuka apel. Boleh cuka apa saja, boleh, asal jangan cuka makan. Karena cuka makan itu sintetik. Kalau cuka apel tuh dari apelnya dibikin fermentasi, jadilah air cuka itu. Nah itu. Nanti masukkan misalkan air 1 gelas, hangat gitu kan, Anda campurkan cuka itu, aduk, kasih madu sedikit nggak apa-apa. Sebelum makan. Supaya tidak terjadi lonjakan gula. Kalau jeruk nipis, Jeruk nipis tidak termasuk di sini karena dia bukan bakteri ya, bukan fermentasi. Hah? Kan ada madunya. Madu tadi. Biar nggak asam dikasih madu. Atau kalau nggak nanti kasih garam sedikit. Baik, jadi itu ya caranya. Nah, berarti urutannya gimana kalau mau makan itu ya, supaya jadi problem yang paling banyak dirasakan orang ketika Ramadan itulah terjadi namanya glucose spike. Glucose spike itu lonjakan gula. Ya, lonjakan gula saat setelah makan karena berlimpahnya karbo waktu dia makan. Jadi Anda bayangkan ketika ada orang makan nasi, ada gorengan, ada teh manis, ada sirup, karbo semua. Zep, dia naik. Ketika sudah naik kayak begitu, yang terjadi apa? Dia akan minta rehat. Harus diturunkan. Cara paling mudah untuk direhatkan apa? Ditidurkan. Ngantuk kita. Caranya gimana supaya begitu? Kalau nggak ada semua tadi itu, misalnya, nggak ada semua, cuka nggak ada, biji-bijian nggak ada, semua nggak ada, pastikan setelah Anda makan karbo-karbo yang berlimpah ruah itu Anda berjalan 40 langkah lah minimal supaya turun gulanya. Itu caranya. Hah? nasinya di Magicom atau dikukus. Aslinya sebenarnya Magicom tuh nggak sehat, aslinya. Kenapa nggak sehat? Karena kan pakai teflon. Aslinya, ya. Tapi sekarang kan susah. Semua orang di Magic Jar, Magicom semua kan teflon sama. Makanya sekarang ada beberapa yang pakai aluminium. Apa tuh? Stainless steel apa aluminium? Dia bukan teflon bahannya. Keramik juga ada, atau mungkin pokoknya bahannya, kalau ada anggaran untuk tidak pakai teflon, jangan pakai teflon. Saran saya. Kenapa? Sudah banyak yang menjelaskan tentang itu. Paling bagus apa? Pakai iron cast. Kalau ada dananya. Iron cast itu segini 5 juta. Ya, kalau nggak ada, bukan paling yang murah meriah dan tidak berpotensi banyak masalah, tanah liat. Dandang-dandang tanah liat itu kan murah tuh. Zaman dulu. Gitu. Murah meriah itu ya. Gitu. Jadi kalau ngerebus apa-apa gitu, pakailah yang kalau ada dapatkan yang keramik, kalau enggak kaca. Gitu. Gitu ya. Jadi itu satu tips. Karena memang kalau bisa Ramadan ini pertahankan agar gula darah kita tuh nggak ngelonjak. Ya. Berarti nanti kalau Anda makan sesuatu, pikirkan ini kira-kira bukan pikiran yang sampai membuat kita tuh stres, jangan juga ya. Ya. Makanya saya udah udah berapa tahun nggak minum sirup ya. Sirup. Kalau mau bikin sirup, sekalian bikin sirup yang asli. Ya, tadi sirup-sirupan dari buah segala macam kan bisa tuh disaring gitu kan. Kalau untuk kita sendiri keluarga, saya kira mungkin tidak masalah lah ya. Tapi kalau yang mungkin untuk yang luar ya, orang-orang luar dalam skala besar dan massal dan banyak gitu ya, mungkin pakai itu ya, rimpang-rimpang itu kan cukup tuh. Dan enak. Nanti kapan-kapan cobain tuh. Kayak kunyit asam itu. Kunyit asam itu Anda masukkan dalam shake gitu ya. Lalu campurin madu sedikit, campurin es. Itu enak banget. Enak ya, shakernya itu. Ya, seperti itu. Nah, itu tipsnya untuk mengurangi gula. Ya. Jadi kalau bisa Ramadan ini nasinya dikurangi. Ya. Apalagi dikurangi?
gula pasirnya dikurangi. Simpel sebenarnya. Minyak-minyakan dikurangi. Semua yang pakai minyak kalau bisa Anda kurangi. Itu seminggu pertama udah turun berat badannya itu. Udah turun. Kalau udah turun berat badan, otomatis tubuh kita biasanya vitalitasnya naik, setahu saya. Pasti turun nih, pasti naik vitalitas. Turun berat badan, vitalitas pasti naik. Ya. Lemas nggak? Enggak, karena kita tetap makan kok, nggak masalah. Cuman bahasa itu kan makannya udah bener. Jadi kalau kita butuh manis gimana? Buah, kurma, gampang. Ya, madu. Ya, jadi nanti kalau misalkan mau kreatif sedikit, saya sering bikin bukan es buah ya es buah mungkin bahasa, cuma nggak pakai es, jadi buah doang. Air kelapa tua itu saya beli kan bisa beli 1.000-2.000 kan banyak banget dapat airnya tuh, dibuang sama dia kan. Itu airnya Anda bikin buat es, buat es buah yang nggak pakai es. Gimana maksudnya ngomong itu? Iya, pokoknya es buah lah ya, tampaknya nggak pakai es gitu. Iya, buah-buahan ya. Koktail kali ya. Itu beli 5.000 udah banyak banget, dikasih mungkin 2 plastik gede gitu, masukin dalam baskom gitu ya. Kemudian Anda tambahkan air sedikit, tambahkan madu, potongin buah-buahan di situ, kemudian kasih lidah buaya, kasihin cincau, kasihin rumput laut, kasihin kolang-kaling, itu aja udah kenyang. Wallah. Selasi itu juga kenyang banget. Saya berapa kali nyobain itu akhirnya nggak perlu makan yang aneh-aneh lagi. Tapi yang terjadi apa? Itu kan semua makanan-makanan penuh dengan serat, ya. Nanti habis itu kalau pengen makan lagi apa? Makan protein aja. Telur, ikan, gitu loh. Sehingga akhirnya tubuh kita itu terasupi semua dengan makanan yang benar, cuman yang biasa kita makan di 11 bulan itu nggak makan, akhirnya asik badannya jadi itu. Kebayang ya? Jadi akhirnya Ramadan itu membangun suatu kebiasaan baru hidup sehat kita di 11 bulan yang lain. Gitu, ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya, ya. Kalau mau. Beras tetaplah beras, ya. Dia tetaplah gula. Saya pernah, kalau ibu-ibu mau lihat namanya tuh glycemic index, ya. Glycemic index itu kadar gula di produk-produk yang kita biasa makan. Contoh beras basmati, beras apa. Setahu saya tetap tinggi. Basmati itu. Malah kalau mau yang lebih banyak seratnya, setahu saya brown rice, beras coklat. Beras coklat. Ya. Kalau mau lebih banyak lagi seratnya ya beras hitam, kalau nggak beras merah, cuman nggak enak. Kalau untuk dimakan itu saya selalu suka. Makanya kapan-kapan nanti boleh main ke kafe saya di Jati Asih, ya, namanya Cafe JSR, ya. Apa yang saya sampaikan ini semua di situ sudah diterjemahkan dalam bentuk makanan, sudah, ya. Ada yang sudah pernah sana? Belum pernah. Nanti kamu udah Bu. Saya bilang nggak ada tepung. Saya nggak pakai tepung. Saya bikin cookies, semua nggak ada tepung terigu sama sekali, nggak pakai gula sama. Tapi rasanya persis sama kayak biasa. Saya bikin apa itu namanya kalau Surabaya itu yang almond crispy apa itu? Apa kayak kue? Ya almond crispy ya. Itu saya bikin juga. Itu nggak pakai terigu, nggak pakai gula pasir. Tapi rasanya menurut saya jauh lebih enak daripada itu. Di sana orang yang nggak biasa makan sayur, satu sayur mangkok yang kami sajikan itu bisa habis dia. Masya Allah ya. Karena permainan rasa aja dengan konsep ini kita kasih rasa, bahkan kita bikin nachos yang makanan itulah Meksiko apa gitu dari keripik. Nah, keripiknya pun non gluten. Sausnya kita bikin ikan tunanya kita buat. Jadi itu bisa Anda copy. Mau bikin di rumah juga bisa, gampang kok. Bisa, ya. Ada 17 jenis minuman yang kita buat di situ. Ya, semua dirimpang, nggak ada gula sama sekali. Ya, maksud saya itu saya pengen ngajak ibu-ibu ya khususnya, yuk kita belajar masak sehat gitu loh. Supaya nanti generasi ke depan itu ngerti rasa yang benar itu kayak apa. Zaman sekarang kadang-kadang mereka minum air kelapa aja jarang, minumnya soda-sodaan, minum semua. Jadi berantakan semua nanti lidahnya itu. Ya, makanya kenalin mereka.
paksain. Jadi kalau kayak di rumah misalkan Anda paksain mereka makan kurma, paksain mereka minum madu, paksain minum zaitun segala macam, abu soda, paksain supaya nggak hilang itu dari lidah mereka. Ya, nanti kapan-kapan boleh main ke sana. Kapan hari saya ada ngisi di daerah apa tuh, akhirnya ibu-ibunya itu datang satu bus. Pas lagi saya di sana, ya sudah kita jadi kayak ngaji lagi di situ, ngomongin tentang makanan sehat. Sebelum puasa ya. Sebelum puasa, bentar lagi puasa. Iya, habis lebaran lah, nggak apa-apa. Ya kalau mau datang sini nggak apa-apa, tapi maksudnya kalau saya mau ada di sana harus janjian dulu, karena saya nggak selama di situ gitu ya. Gitu ya, jadi akhirnya ya di situ kita mungkin contoh nih ya, kita bikin namanya nasi rempah. Itu dari beras coklat. Nanti bisa ada contoh di rumah maksud saya gitu. Beras coklat ya kita ya kukus, kita masak nasi seperti biasa, kita kasih jahe, kita kasih serai, kayak nasi liwet gitu. Kan nggak pakai santan. Ya. Kemudian dimakan pakai ada sayur-sayuran sama apa tuh namanya ikan atau ayam gitu-gitulah. Ya. Jadi akhirnya hari-hari kita itu Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian tuh menjadi apa ya? Yang masuk ke badan kita tuh yang lebih banyak yang sehatnya gitu loh. Gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau makan Arab itu yang saya banyakin makan biasanya kambing ya. Nasinya tetap biasa, kalau saya agak banyak sedikit biasanya tuh zup gitu badan saya itu. Bukan nolak, berat di badan gitu loh. Jadi akhirnya tipsnya saya kalau makan kayak begitu biasanya saya banyakin dulu. Buah saya banyakin dulu, habis itu saya makan sayur-sayurnya, ya. Nanti habis itu setelahnya itu baru saya makan dagingnya, terakhir baru saya makan nasinya. Ya nasi sedikit, gitu loh. Sehingga badan tetap enak, ya tetap fit dan apa itu namanya nggak berat ya seperti itu. Jadi kuncinya itu aja sebenarnya. Kalau Anda sudah mulai exclude itu maksudnya ya take out lah ya, menghilangkan yang tadi itu selama Ramadan itu. Terigu-teriguan, minyak-minyakan, minyak goreng gitu ya, gula-gulaan, apalagi makanan minuman kemasan tadi, dia akan balik badannya ya. Dan kalau mau coba nanti cobain tuh 3 hari misalkan Ramadan tuh air aja terus, itu keren itu. Air kalau nggak kuat air kurma 3 hari, air kurma. Jadi buka sahurnya tuh air kurma. Berapa banyak tergantung kebutuhan Anda aja. Tapi jangan takut, jangan curiga, jangan suuzon, akhirnya badannya lemas sendiri, jangan. Yakin aja ya bahwa dengan air ini, saya kadang-kadang seringnya kalau puasa, apalagi Ramadan kayak begini, kadang-kadang ngambil berkahnya sahur doang, minum air putih, selesai. Ya Allah, cukupkan badanku dengan air ini untuk beraktivitas. Cukup secukup-cukupnya, bahkan lebih bahkan. Ya. Kemudian nanti kalaupun buka, kadang-kadang ya kurma, saya bikin sup buah sendiri atau sirup buah kayak begitu, sudah selesai, cukup ya. Kalau butuh protein, makan protein, sehingga aktivitas kita itu Bapak sekalian memang akhirnya apa namanya tetap optimal ya, dengan makan yang benar gitu. Dan itu memang waktunya adalah Ramadan ya, seperti itu. Saya kira mungkin cukup ya, sudah 2:30. Kita lanjutkan saja dengan pertanyaan kalau ada, mudah-mudahan tidak ada. Ibu-ibu jangan berebut ya satu-satu ya. Ya, Bu Saidah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya itu ibu tak berat banget, terus tangannya yang pasti. Terus saya cek ke laboratorium, ternyata tinggi semua Ustaz. Tingginya 2 kali lipat. Apa yang tinggi? Kolesterol, asam urat juga Ustaz. Ini mau saya jadinya. Iya, bukan makanannya jalan. Terus kemana itu Ustaz? Apa yang masih dihindari? Soalnya saya hobinya makan bubur Ustaz. Ada satu ilmuwan tulisan di katanya bulan itu obat kolesterol. Makanya saya makan. Bapak tambah sakit.
Makasih ya Ustaz ya. Iya. Ada lagi? Iya, silakan. Ini jawab dulu aja kali ya. Jawab dulu apa semua? Jawab dulu aja. Oh, jawab Takut dulu. lupa nih. Enggak, Ustaz. Ya nggak tahu dijawabnya apa. Tapi ya ini obrolan-obrolan di luar tentang herbal, rempahnya apa, rimpangnya apa. Bahu ini biasanya tempat ilustrasi dari beban. Jadi seperti ya orang-orang yang bahunya itu berat. Kalau dalam kaidah ilmu lain yang saya pelajari ya, itu ya dia meletakkan gajah di pundaknya. Gajah itu adalah perlambang dari ya itu ya, pikiran, emosi, perasaan gitu. Saya sangat yakin juga sehari juga nggak ada mungkin 20 gorengan yang ibu makan. Nggak ada kan? Nggak banyak sebenarnya. Nggak suka. Yang minyak-minyakan tadi ibu sampaikan itu juga nggak terlalu banyak. Betul? Artinya yang jadi beban sebenarnya bukan makanan. Ya. Nah itu dibuang, gajahnya dibuang. Maksudnya seperti apa caranya? Ya diselesaikan. Ya kalau ada beban sesuatu yang belum selesai, ibu cari solusinya. Entah itu dengan siapa, dengan mungkin anak, dengan tetangga, dengan teman. Ada yang mengganjal dan menjadi gajah di sini, selesaikan. Nah, baru tinggal suami, Ustaz. ya kan? Bener kan? Mungkin pikiran ya. Ya. Ya karena wanita memang begitu ya, apalagi yang suaminya bestie berat ya. Tapi itu harus diituin. Ya, salah satunya dengan aktivitas. Ya, aktivitas dalam artian bahwa kita nih iman kita kan bukan pada level yang kita bisa menjadikan sholat itu sebagai penghiburnya, kita belum. Kita jujur-jujuran aja lah. Kita masih levelnya kalau ada masalah pusing segala macam kita pergi berlibur, kita kesini kan, tapi belum bisa menumpahkan itu pada ibadah, belum, setahu saya pun belum. Kalau Nabi bisa, ya Rasulullah itu bisa menumpahkan masalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu ke sholat. Ya, kalau kita masih jauh, sholat aja kadang-kadang nggak khusyuk gitu kan, tapi tidak apa-apa, dapat pahala. Ya, nah hal-hal yang sifatnya bisa meringankan beban tadi itu ya Bu, lakukanlah. Contoh mungkin ibu senang nginep di rumah anak nomor sekian, tak apa-apa, betul? Karena itu menjadi hal yang sangat lumrah. Masuk di sini kalau anda yang sudah punya anak-anak yang berkeluarga, ya, kalau anda lebih nyaman tinggal di rumah atau berada di rumah anak yang paling anda sayangi, tak apa-apa lama-lamanya di situ. Kenapa saya mengatakan begini? Karena sekelasnya Nabi Yakub saja ada kecenderungan hatinya kepada Nabi Yusuf daripada anak yang lain. Itu normal ya. Tapi misalkan anak-anak yang lain misalkan pengen dia ditempati rumahnya, ya datanglah sekali-sekali, tapi nggak lama ya. Sampein aja, ibu lebih nyaman di sini, nggak apa-apa ya gitu loh. Karena kalau itu nggak dipenuhi, maka jiwa anda akan jadi beban, jasad anda akan jadi beban. Sakit nanti macam-macam itu, dari mulai kaki lah, dengkul lah, ya macam ya. Makanya tadi saya bilang gitu ya, tiap kita ini kan punya beban ya, pikiran, perasaan, beban hidup apa segala macam. Itu jangan disimpan ya, jangan disimpan, harus dirilis ya. Rilisnya dengan cara apa? Kadang-kadang anda cerita aja dengan orang gitu ya, cerita dengan seseorang yang akhirnya dengan dia mendengar itu saja anda sudah tenang, dia nggak usah komen ya. Sebab tadi lagi sampai levelnya kita itu belum bisa curhat bermanja-manja dengan Allah tuh, kita belum masuk ke situ ya. Kalau orang-orang soleh itu kan, apalagi para nabi gitu kan, Nabi Zakaria itu kan ketika menyampaikan bahwa saya pengen punya keturunan, dia kan mengatakan Rabbi la tazarni fardan wa anta khairu warisin gitu. Itu Bu ya.
dalam Ramadan ini memang biasanya kita kan makannya gorengan, tepung-tepungan. Untuk saya terutama yang punya diabetes, itu kan pengen berusaha banyakin minum air putih dan kurma. Tapi untuk kurma ini dengan yang punya diabetes, bagaimana Ustaz? Tampaknya satu. Yang kedua, Ibu waktu sebelum ini kalau makan gorengan biasa aja. biasa. Kalau puasa Kuat di gorengan ya. Saya tuh kadang-kadang pertanyaan itu saya bingung loh. Karena gini, mohon maaf ya. Kurma itu gula, betul dia gula ya. Dia ada gula 76%, kandungan kurma tuh gula. Tapi terigu tuh gula juga. Yang saya heran kenapa orang nggak tanya bagaimana kadar gula saya setelah saya makan gorengan, tapi nanya kurma. Kok takutnya luar biasa dengan kurma, dia merasa aman dengan gorengan. sebenarnya nggak takut Ustaz kalau kurma buat saya cuman banyak suara untuk Nah, itu dia. itu kalau kurma itu kan manis, karena kalau kurma kan dibilang manis, kalau tepung kan itu tepung kan nggak berasa manis. Iya. Kasih garam ya. Dan kurma yang baik, sebaiknya kurma kan banyak macamnya. Sebaiknya untuk yang diabetes itu ada kurma khususnya atau boleh apa saja. Itu yang kedua kan ketumbar. Itu yang saya sering minum juga air ketumbar. Itu kalau untuk orang yang katanya kan itu baik untuk orang yang sakit jantung. Nah, bagi orang yang belum atau tidak sakit tapi untuk mencegah, dan orang yang sudah sakit itu sebaiknya minumnya itu 1 minggu berapa kali. Itu aja, terima kasih. Jadi gini Bu, saya kasih solusi yang gampang-gampang aja. Kalau Ibu tidak bisa atau masih was-was dengan makan kurma tadi, gak usah makan. Ini serius. Nah, kalau Ibu masih ada was-was dan memikirkan bahwa kurma ini bisa bikin gula darah Ibu naik segala macam, gak usah makan. Tapi sepanjang itu nggak ada, sebenarnya saya belum pernah dapat data satupun orang makan kurma kemudian jadi diabetes. Setahu saya nggak ada datanya. Yang jadi berapa gram itu kan hanya kita, gitu ya. Jadi dia bukan sesuatu yang sifatnya perlu banget diberikan batasan gitu tuh, nggak, karena bikin susah kita. Karena setahu saya juga lagi-lagi ya, kalau herbal, tanaman rempah, rimpang diminum dalam jumlah yang tidak berlebihan, setahu saya kita tidak pernah dengar ada orang keracunan minum jahe kan. Keracunan, ini faktanya loh. Supaya kita nggak muncul ketakutan. Sekarang itu minum paracetamol 500 mg kita tenang-tenang aja. Kenapa takut minum jahe? Dengan jumlah yang juga sejempol, 2 jempol, sejari gitu loh maksud saya. Supaya yuk pisahin gitu loh, supaya agar kita tuh lebih lebih clear berpandangan gitu ya. Jadi kalau misalkan ketumbar, Ibu mau minum aja. Berapa dosisnya? Saya nggak tahu dosisnya. Kalau mau buka dosisnya ada, cuman takaran saya, menurut saya kalau minum ketumbar sekali minum itu 1 sendok makan ketumbarnya nggak banyak insya Allah, gitu loh. Ah udah cukup lah. Soalnya saya juga nggak inget berapa ada takaran itu sebutkan, cuman kan jadi ribet kita. Boleh aja. Cuman ingat ya, ada ingatnya lagi. Jadi beberapa herbal itu punya efek menurunkan tekanan darah. Ya, makanya kadang-kadang ada orang habis minum itu keliengan dia. Nah, kalau keliengan itu penyebabnya kemungkinan kalau nggak tensinya turun, gulanya turun. Ya, contoh mungkin ada orang habis minum kunyit, ya, dia habis minum kunyit, keliengan, ya. Nah, itu biasanya tensinya turun tuh.
karena kunyit punya efek nurunkan tekanan darah. Daun salam juga, ya daun salam juga. Nah, itu kita yang harus paham, ya. Makanya sering saya sampaikan, kalau minum herbal apa segala macam, sebaiknya jangan satu jenis, campurin aja. Contoh Anda mau minum daun salam, daun salamnya campurin jahe aja, atau campurin serai, campurin ketumbar, campurin apa. Paling gampang kalau saya, kalau males mikir, pakai bumbu dapur aja. Bumbu dapur satu kotak itu kan, yang itu ada kayu manis nggak ada. Bumbu dapur isinya apa? Jahe, kunyit kan, serai, laos, kencur, daun salam. Ada 5 apa 7 lah kurang lebih kan. Tapi nggak ada kayu manis. Kadang-kadang ada temu kunci. Itu cukup. Itu sangat cukup. Ya. Jadi itu kan sebenarnya makan lauk tanpa dagingnya. Itu saya sekarang kalau lagi malas mikir, bukan malas mikir ya, saya bukan malas ya. Ya udah seadanya gitu, saya ambil itu aja. Saya rebus, kasih madu. Kadang-kadang kalau saya pengen es, saya kasih es, udah jadi. Enak di badan. Nah, itu ya, saya kasih resepnya lagi ya. Jadi ada beberapa rimpang-rimpang itu yang mereka itu bisa mengurangi selera makan. Ada. Contohnya kunyit. Kunyit itu nanti kalau mau coba nanti di Ramadan ini ya, buka puasa atau mungkin habis tarawih atau habis maghrib itu Anda minum wedang jamu yang ada kunyitnya. Kunyitnya pakai asam. Terserah, pokoknya yang ada kunyitnya. Kalau saya kadang-kadang jahe, kunyit, serai misalkan. Pokoknya ada kunyitnya. Itu menekan rasa lapar. Itu yang pertama. Supaya lebih kuat lagi, seringkali saya tambahkan sama black pepper, lada hitam. Jadi misalkan Anda bikin jahe, serai, kunyit tuh misalkan ya. Komposisinya sama aja semua, satu misalkan. Nah, tambahkan di situ lada hitam. Lada hitam yang sudah dihancurin lah ya. Atau direbus sebentar atau pakai air dispenser biasa gitu, minum aja. Itu menekan rasa lapar. Atau ada lagi yang lain, kopi. Kalau kuat, kopi hitam. Kopi hitam itu juga menghilang atau memberikan sensasi kenyang gitu. Kopi. Ya. Nggak pakai gula. Tapi kalau mau pakai gula, kalau ngobrol sama saya harusnya sudah tidak ada pembahasan gula pasir lagi sih, harusnya. Di luar itu silakan, madu, gula aren, gula kelapa, oke. Tapi kalau babnya pakai gula nggak, kan pemahaman orang gula pasir. Ya, jadi berarti kalau dokter kalau minum kopi misalkan, saya misalkan minum kopi nggak minum kopi, ya. Tapi lebih seringnya kopinya pahit, ya. Bukan kopi saset juga. Karena kopi saset itu ya gitulah. Kalau gula stevia boleh. Stevia oke. Stevia oke. Ustadz ada pertanyaan lagi. Ya, gitu Bu ya. Oke ya. Aman insyaallah. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Satu lagi ya. Ini ada pertanyaan pula Pak Ustadz, ini mohon maaf. Pertanyaan titipan dari jemaah. Pak Ustadz mau tanya, kalau memang laki-laki makhluk yang kuat, mengapa janin laki-laki lebih rentan virus daripada janin perempuan? Seperti ateis ya. Ateis kata dokter menyerang janin laki-laki dan perempuan itu 4/1. Dan juga virus-virus lainnya. Setelah lahir, anak perempuan lebih cepat dewasa daripada anak laki-laki. Tolong dokter dijelaskan karena saya mengalami sendiri. Jazakallah khair. Yang pertama, yang kedua, Duanya Ustadz. yang kedua, minum air kelapa bagusnya tiap hari atau gimana? Anak saya setiap hari minum omeprazol. Bangun tidur minum omeprazol, terus sudah bertahun-tahun. Obatnya yang bagus gimana? Ibu saya selalu ngantuk terus. Udah tidur siang tetap ngantuk. Padahal tidak ada gula. Harusnya minum apa ya dok? Buat ngurusin badan gimana? Belum selesai Bu ya. Tadi puasa 3 hari minum air dan kurma. Jika kurmanya banyak sampai 10 gitu ya, apa boleh? Kan manis.
Obat gula untuk umur 38 gimana? Makannya sudah dijaga dok, kenapa masih tinggi? Ibu saya darah tinggi setelah makan, ya, setelah makan 5 tahun obat tekanan darah tingginya, ya itu bawahnya 65/100. Terus obatnya tuh diteruskan nggak gitu maksudnya ya? Iya, jaga kalau saya Ustaz ini ada pertanyaan ya, makanya minta dibacain dulu, takutnya memang. Ya ada lagi ibu yang air kelapanya bagus yang muda atau yang tua, ibu ya. Ya. Saya mau nanya Bentar dulu, ini dua dulu ya. Memang ini apa narasumber kita hari ini luar biasa. Ada siapa satu lagi? satu kertas satu. Iya ini satu, ini dua. Soalnya saya harus anu juga. Oh maaf, Ustaznya jauh satu dulu ya. Yang dua dulu saja. Habis ini masih ada rapat lagi. Makanan di microwave. Enggak. Tidak sehat. Enggak. Udah. Nanti ibu browsing aja namanya microwave effect. Microwave effect itu dia kan sebab microwave itu pakai gelombang elektromagnetik setahu saya. Lebih baik Anda oven aja. Jadi kalau mau dipanaskan di oven aja. Air fryer saya belum ada datanya. Tapi beberapa prefer tidak. Memilih tidak. Saya belum baca datanya. Air fryer. Memilih tidak. Memilih tidak. Memilih tidak pakai air fryer. Kalau cuman sekali-kali oke. Tapi jangan dikit-dikit di air fryer ya. Sebab makanan-makanan yang alhamdulillah. Baik, kita sudahin kan. Membaca, mau lihat. Satu aja deh, kebanyakan saya mau anu juga soalnya. Nanti itu aja satu. Iya, udah. Udah dibacain tuh tadi. Notaris nanyanya repot nih Ustaz. Ya, umur kakak 60 tahun kalau makan pedas BAB-nya ada darahnya. Jangan makan pedas lah. Iya, berarti lambungnya kan masih belum stabil. Jadi gini Bapak sekalian ya, mungkin ini pertanyaannya juga sebenarnya mirip-mirip aja. Maksud saya gini, saya pribadi ya banyak sekali mendapatkan orang-orang yang mereka sudah mulai memperbaiki pola makannya, pola tidurnya, emosinya, hatinya, jiwanya. Itu lama-lama apa yang mereka rasakan, penyakit-penyakit bahkan obat-obat itu pelan-pelan yang mereka bisa mereka kurangi bahkan stop ya. Karena pada dasarnya kalau tadi ya makanan kita benar ya, pikiran kita jaga, kemudian jam tidurnya tidur, metabolisme tubuh kita itu akan kembali dengan sendirinya ya. Cuma kan banyak orang kadang-kadang maunya instan gitu kan ya. Makanya bab atau mungkin tema tentang makanan ini ya menjadi sebuah hal yang Quran tuh membahas secara khusus ya. Cuman kita belum ngeh di situ ya. Sehingga saya sampaikan kalau Anda yang dengar kajian saya tuh kayaknya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, karena sekarang yang saya temukan itu ya makanan-makanan yang justru tadi kan saya jelaskan umur 33 tahun kena diabetes, apa ceritanya itu? Kayak begitu. Itu masih ada lagi yang 25 tahun kena stroke, ada. Gitu loh. Nah itu kan kalaulah mau mencari masalahnya, ya masalah apa lagi yang bisa kita katakanlah menjadi kemungkinan terdakwahnya itu adalah urusan makanan dan minuman, kata kayak begitu. Apalagi gitu loh. Makanya lagi disampaikan ya, kalau Anda mulai benerin makan ya, pola tidur diperbaiki, kemudian aktivitas sosialnya diperbaiki juga. Nanti coba deh lihat.
di salah satu TV berbayar itu ada film dokumenter, ya, saya pernah tonton itu, yang menjelaskan negeri-negeri atau negara-negara atau kota-kota yang mereka punya usia harapan hidup tuh di atas 90 tahun. Ya, saya judulnya apa tuh? Kalau nggak salah 100 and Life apalah gitu judulnya itu. Nah, itu yang saya perhatikan ya, kebanyakan dari mereka itu hampir-hampir nggak ada makanan olahan, makanan kemasan. Contoh ya, di Okinawa. Okinawa itu dalam film dokumenter itu saya lihat itu unik. Ada nenek-nenek umur 90 tahun ya, dia masih bisa masukin jarum atau benang ke jarum itu tanpa kacamata. 90 tahun. Ya, ternyata mereka kalau ditanya makanannya apa? Nggak tahu juga sih, kami biasa aja makan. Bagi orang yang kayak orang-orang modern gitu kan kepo kita kan, tapi buat mereka tuh biasa aja. Ternyata di mereka kunyit, makan ubi ungu, terus mereka tuh main-main sama anak, sama tetangga, sama temen, main-main, bener-bener main-main. Kadang-kadang lempar apa gitu loh. Bukan handphone-handphonan gitu. Sekarang kan kumpul, handphone aja kerjaannya kan. Main bener-bener. Nanti maksudnya kalau nanti Anda punya arisan-arisan kayak begini gitu kan, pergi outing, beneran main. Ya, tentunya dengan tetap menjaga adab dan aurat kan, kayak begitu ya. Jadi mereka tuh ada yang dibikin botol-botol, terus mereka ngelempar gelang-gelang. Oh, itu bahagia banget ketika masuk. Nenek-nenek 70-80 tahun gitu kan. Kenapa? Mereka seperti diuongke gitu loh, dimanusiain. Karena umur segitu kan kadang-kadang anak udah pergi, cucu, cici segala macam kadang-kadang nggak dekat sama dia, jadi kayak merasa sepi gitu loh. Nah, hubungan sosial seperti itu tuh yang memang menjadi salah satu apa tuh namanya ya, kaidah hidup sehat yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran itu, banyak sekali ayat-ayat hubungannya dengan sosial. Bahkan setahu saya kalau nggak salah sih ya, sekitar sepertiga, saya pernah dalam satu kajian itu hubungannya dengan sosial, artinya hubungan dengan orang lain. Ya, zaman sekarang ini kan hubungan dengan orang lain kan, ya gitulah. Makanya nanti kalau ketemu teman-teman gitu, udah handphonenya taruh dulu, ngobrol lah, ya. Main sama teman gitu kan, main apa kayak peta umpet kayak apa kayak, akhirnya ketawa sendiri. Sebab apa? Zaman sekarang itu orang kok susah betul ketawa gitu loh, susah betul ketawa, senyum susah, nanti habis ikut kajian agama pun susah ketawa. Ada orang kayak begitu. Padahal yang terjadi apa? Atau ya maksud agama itu syariat yang Allah turunkan ini, terakhir mungkin karena sudah jam 3 saya harus pergi lagi. Syariat yang Allah turunkan ini Bapak Ibu sekalian ya, agama yang mulia ini, itu makosidnya, maksudnya, tujuannya itu dua. Yang pertama membuat orang itu jadi baik, khair. Yang kedua as-sa'adah, sa'adah itu bahagia, baik dan bahagia. Jadi kalau ada orang ngaji nggak bertambah baik, nggak bertambah bahagia, ada yang nggak benar ngaji itu. Tujuannya nggak dapat. Apapun bentuk kajiannya, atau mungkin niatnya dia, atau apa disampaikan nggak barokah, segala macam lah. Ya, ingat baik-baik itu al khair dan sa'adah. Artinya kalau bicara tentang, jadi pasang kaidah tadi pada puasa, sama. Puasa itu harus bikin kita bahagia, bukan tersiksa. Puasa itu harus menjadikan kita lebih baik, bukan menjadi tidak baik. Baik apanya? Lebih baik apa? Semuanya baik. Iman baik, akhlak baik, ya, emosi baik, jiwa baik. Harusnya begitu. Makanya bahasa yang dipakai Nabi SAW, orang yang berpuasa Ramadan itu nanti di akhirnya, ketika di Syawal itu kata Nabi seperti bayi baru lahir kan. Bayi baru lahir itu kira-kira ada kebencian nggak? Nggak ada. Kita ngelihat aja senang gitu loh. Bahkan dia pipis pun kita senang gitu loh. Itulah yang harusnya kita rasakan kalau kita berada pada lingkup syariat ini, ya. Kalau bahasa Allah dalam surat Toha itu ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, dan tidaklah kami jadikan atau kami turunkan Quran ini ya untuk membuat kalian itu susah. Nggak ada, nggak mungkin ya, karena Allah jauh lebih tahu kita daripada kita sendiri. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebaikan dan kekurangan dari saya pribadi dan segala kebaikan, kekurangan dari saya dan kebaikan tentu dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon ampun pada Allah, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat
ya, dan semoga Allah sampaikan kita di Ramadan tahun ini, dan Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari sebelumnya, dan semoga kita semua dijadikan hari-hari kita dalam Ramadan jadi hari-hari yang penuh dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan amal soleh, dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah berikan kita keberkahan dari malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan yang dimudahkan waktunya, rizkinya dimudahkan Allah untuk berumroh di bulan Ramadan ini, karena Nabi menjelaskan bahwa umroh di bulan Ramadan ini seperti haji bersamaku insyaallah ya. Masya Allah, sehingga Masya Allah saya dapatkan banyak kabar-kabar di Saudi itu ketika Ramadan, terutama di hari-hari ganjil itu, hotel-hotel yang satu malam 200-300 juta itu di booking sama orang-orang Arab di sana ya, karena mereka tahu barokahnya hari-hari terakhir Ramadan khususnya ya. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan ini kita di sini ya juga diberikan ya yang tidak kalah baik dari